pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Silakan masuk. Silakan. Ayo kita ke ruangan dulu. Ya. Silakan Pak. Oh, makasih, Bu. Yuk mari. Wah, ini ruangan cukup representatif. Iya. Inilah sebenarnya kondisi kita. Ya. Oh, ya. Gimana Pak? Sehat? Sehat, Ya puji Tuhan. meskipun gemuk. Iya. harus tetap semangat. Ya. Jadi izin, Bu, ya. sampaikan maksud kedatangan saya. Saya Pak Gatot Fransiskus, pengajar praktik program guru pemuda angkatan ke-6 dari Bengkayang. Di SMA 1 Bengkayang ini ada satu guru dampingan saya, itu Bapak Wahyu Aji Pangesti ya. Iya, Wahyu ya Pak Aji. Di hari ini jadwal pendampingan individu keempat. Kalau berkenan nanti saya akan masuk kelas dan supervisi Pak Wahyu terkait dengan evaluasi pembelajaran. Baik. Ya, terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk mendampingi guru kami. Ya. Dengan senang hati kami menyambut dan mempersilahkan untuk bersama-sama di ruang kelas bersama siswa dan juga guru yang dimaksud. Ya. Silahkan. Ya. Banyak terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Ya. Iya, kasih. Lajinya ada ya, Bu? Ada. Nanti saya panggil dulu ya. Oh. Oke. Siap, Pak. Ya. Ayo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Iya. Oke. Silakan untuk menuju ke kelas yang akan diajarkan. Siap. Baik, makasih, Bu. Sekali Mari, lagi. Bu. Ya, silakan. Mari, Bu. Mari. Ya. Kelasnya di mana, Pak? Di salam juga. Salam juga dengan Bapak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Anissa. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Ada yang bersedia atau oh ya? Silakan pimpin doa. Kita sudah bahas di kelas ya mengenai aplikasi pengolah kata. Ya, aplikasi pengolah kata ada yang tahu? Contohnya apa? Excel apa? Excel dan apa? Pengolah kata atau angka? Nah, yang biasa untuk ngetik-ngetik apa namanya? Word. Terus apa lagi? PowerPoint itu bukan ya, itu untuk presentasi. Apa lagi? Yang di laptop, Open Office. Nah, lupa ya, Open Office kalau kita menggunakan apa? Windows terbaru kan, itu biasa pakainya Open Office. Ada bawaan dari Windows, satunya lagi apa? Word,
WordPad. Nah. Udah lupa? Baru kemarin udah lupa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan kemarin ya. Sebelumnya kalian ini belum sudah paham enggak tentang pembuatan surat yang dalam bentuk banyak? Pernah enggak mendengar? Belum ya? Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pembuatan surat massal atau biasa disebut dengan mail merge ya. Berubah namanya ya kan, nama, NISN, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian keterangan kan, lulus tidak lulus misalnya. Nah kan itu aja. Berarti buat formatnya dulu atau buat database-nya dulu. Kelasnya berarti kelas berapa? Bersama. Ini apa nih? Kalau misalkan dibedakan biar nampak beda nanti hasilnya ya, MIPA 1, MIPA 2 misalnya kan. Tarik MIPA 2 tarik. Langsung presentasi, maju semua kelompoknya ya. Jadi ada yang moderator siapa, kemudian ada yang mempresentasikan siapa ya. Diperkenalkan moderatornya. Silakan. Sama kasusnya apa? Nah, di bawah. Langsung ke depan aja ya, ke depan ini langsung di sini. Kasus kami, kelompok kami, akan kelompok 2. Oke. Selamat pagi Sambil semuanya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dan diskusi kami mengenai mapel TIK hari ini. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2. Pertama saya sebagai moderator yaitu Wafazia Otsugu Shifausta. Saya Elva yang akan menjelaskan pembuatan mail. Ya. Mail merge. Pertama-tama kami akan memberitahu apa kasus yang kami tangani pada praktek hari ini. Tolong dibaca. Jadi kasus yang kelompok kami dapatkan adalah Pak Adi adalah petugas TU. Beliau ingin membuat surat kelulusan siswa. Siswa di sekolah beliau untuk kelas 12 berjumlah 300 siswa. Mengingat SKL ini dibutuhkan cepat, maka beliau dituntut oleh kepala sekolah untuk segera menyelesaikan SKL tersebut. Bagaimana cara beliau menyelesaikan SKL tersebut? Oke. Selanjutnya penyelesaian dari masalah ini akan dilanjutkan oleh Elva sebagai pembicara. Gimana sih cara pembuatan mail yang sudah tadi kita pelajari? Pertama-tama kelompok kami membuat database terlebih dahulu menurut format yang kami lihat di laman internet. Di laman internet kami melihat di surat SKL itu ada keterangan nama, NISN, keterangan, tempat tanggal lahir, serta nomor hidup siswa. Setelah membuat database, kita lanjut lagi membuat format surat. Teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dengan baik. Kami membuka sesi pertanyaan. Bagi siapapun yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Terima kasih Adisti dari kelompok 3 atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya dengan spontan. Jadi di sini kan ada keterangan lulus tidak lulus dan tidak semua siswa dari SMA itu lulus ya, betul? Iya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menentukan lulus atau tidak lulusnya itu di mirror match itu kan? Sama seperti pada bagian nama, TTL, nomor peserta, nomor induk siswa dan nomor induk siswa nasional itu menggunakan yang insert tadi. Ya. Insert, ya. Jadi keterangan lulus atau tidaknya ini udah kita bikin nih di database kita buat di Excel. Ya, di insert match field tadi. Itu. Oke. Apa sudah cukup jelas Adisti? Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ya, mungkin nambahkan dikit Bapak ya. Ya. Jadi mungkin maksud si Adis, misalkan nih sudah di database itu sudah tercetak sudah terinput lulus, rupanya anak itu tidak lulus misalnya kan. Nah, bagaimana cara ngubahnya? Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk ngubahnya kita akses dulu ke database-nya. Jadi yang diubah di database-nya ya. Jadi di Excel-nya yang diubah. Baru kita import lagi, import ulang lagi, baru bisa dicetak sesuai dengan yang fit-nya yang udah diganti tadi field-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Beri applause untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga perhatian dari teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ya. Apa yang menarik menurut kalian terkait materi hari ini? Ya, ingat kesepakatan kelasnya apa? Nah, coba salah satu apa yang sudah kita pelajari hari ini, manfaat untuk anak-anakku sekalian. Gimana? Ya. Yang sebelumnya kita berdasar di Microsoft Word, Ya. jadi bisa belajar di Excel juga. Ya, jadi bisa dengan cepat ya menyelesaikan beribu-ribu surat misalnya buat surat. Nah, bisa dalam waktu mungkin 10 menit kalau sudah ada datanya nggak nyampe ya, tinggal ngeklik link-linknya aja kan. Nah, kemudian ada lagi yang mau nyampaikan terkait materi aplikasi perkantoran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Kelompok 2 apa? Boleh menyampaikan. Bapak misalnya, oh Pak Haji ini kelajuan, saya kurang nangkap tadi ya. Nah, boleh disampaikan. Jadi untuk koreksi saya untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi terkait materi hari ini itu manfaatnya memang terasa ketika kalian sudah berkecimpung misalkan di dalam sebuah organisasi, kemudian di dalam masyarakat lah misalkan. Ketika dibutuhkan untuk pembuatan surat, kemudian pembuatan sertifikat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi, nah itu sangat terasa manfaatnya ya, dengan walaupun sedikit ilmu yang didapatkan pada hari ini, tapi manfaatnya luar biasa ya. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Bapak minta sebelum pembelajaran selesai ada yang mimpin doa. Silakan doa selesai ya. Terima kasih atas doa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adisti Maya Lumi dari kelas 11 MIPA 1 dan pada hari ini dan selama 2 jam
tadi kami telah melaksanakan kegiatan belajar kami yaitu mata pelajaran TIK, dan pada hari ini kebetulan guru dari mata pelajaran kami ini yaitu Pak Aji, dan kegiatan di kelas ini atau di lab ini pada hari ini menimbulkan kesan atau menyebabkan kesan yang luar biasa karena kami bisa belajar lagi banyak hal baru dan materi baru khususnya Male Match ini. Dan pada saat ini juga kami dibentuk 4 kelompok untuk berdiskusi dan membuat satu file atau satu dokumen, dan dimana kami membutuhkan kerjasama dan kemudian diskusi yang baik dan juga komunikasi yang baik di antara teman kami satu kelompok. Dan saya sebagai murid mengharapkan banyak hal-hal baik yang terjadi. Yang pertama, komunikasi kita sebagai murid dan guru itu semakin baik, kemudian komunikasi murid antar murid di bidang pertemanan itu juga semakin baik, moral-moral di kelas itu lebih ditanamkan lagi. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Pak Gatot. Apa kabar Pak Haji? Baik Pak. Gimana Pak? Ya, saya juga cukup senang berjumpa sama Pak ini. Iya Pak. Kira-kira apa yang ingin saya terima atau yang ingin Bapak sampaikan begitu dalam 10 menit terakhir? Ya, begini Pak, terkait pembelajaran yang saya lakukan Pak hari ini Pak. Terkait tugas pembelajarannya Pak. Ya, pembelajaran Khususnya yang seperti apa? TIK, khususnya TIK Pak ya, pembelajaran saya. Jadi Nah, TIK, baik Pak. Saya masih kurang Pak masalah cara membangkitkan antusias siswa mungkin Pak ya. Jadi mereka masih tahu apakah dari sayanya atau memang dari siswanya yang kurang antusias lah. Tidak tahu kalau pelajaran yang lain, khususnya untuk pelajaran saya ada sih memang yang siswa-siswa tertentu, tapi ada siswa yang kayaknya lemah lesu gitu Pak, nggak semangat gitu Pak. Nah itu masih saya temukan di kelas saya. Jadi kira-kira bagaimana ya cara untuk membangkitkan gairah belajarnya gitu Pak? Ada nggak kira-kira trik lah untuk mengatasi hal tersebut Pak? Khususnya pembelajaran TIK lah untuk saya pribadi. Tapi intinya saya senang dengan Pak Haji. Iya. Pertama, bahwa Pak Haji menemukan hal-hal yang ingin dicapai menjadi guru yang baik. Itu yang saya senang. Kemudian tadi Pak Haji juga mengatakan bahwa ketika membersama siswa, sepertinya sesuatu kurang. Iya. Aku masih agak-agak pasif gitu Pak. Belum antusias kan. Iya. Begitu ya. Iya. Tapi itu mungkin pengaruh Pak Haji barangkali ya. Iya. Juga ada mungkin ditemukan siswa yang lemah, gitu ya. Tapi saya lihat Pak Haji cukup punya potensi sebenarnya. Ya, cukup punya potensi. Nah kalau Pak Haji sendiri nih, ini kan Pak Haji mengatakan bahwa siswa itu kadang kurang antusias, kemudian ada lemah, ada kadang lesu. Menurut Pak Haji sendiri nih, gimana sih Pak Haji mengatasinya? Kalau Pak Haji sendiri lah. Ya mungkin ya kalau menurut saya kayaknya mungkin untuk media pembelajarannya kali Pak ya. Media pembelajaran yang saya siapkan mungkin masih sedikit kurang lah untuk memotivasi siswa. Tadi kan saya kan hanya PowerPoint-nya pun hanya biasa, kemudian kurang menarik mungkin bagi mereka kan. Kemudian itu sih kayaknya. Jadi media pembelajarannya masih terkesan biasa mungkin bagi mereka. Jadi motivasi mereka, gitu aja mungkin kayaknya, jadi udah lemah duluan. Nah, mungkin seperti itu kayaknya Pak. Berarti Bapak lebih mau tingkatkan media pembelajaran itu baik lagi ya. Dan PowerPoint yang dipakai sebagai media pembelajaran itu lebih menarik.
supaya lebih menantang dan menantang. barangkali juga mungkin Pak Haji bisa perhatikan kali ya, bagaimana terkait dengan ini gaya belajar siswa barangkali Iya. ya mungkin Pak Haji amati begitu. Iya, saya juga masih kurang bisa masuk ke siswa lebih dalam lagi Pak mengenai gaya belajar mereka. Ada sih pernah saya singgung pertanyaan-pertanyaan di kelas, maunya belajar seperti apa, itu salah satunya kan Pak, membuat. Nah, cuma mereka ini masih belum terbuka Pak dengan kita Pak. Jadi masih masih terkesan tertutup gitu Pak. Jadi masih agak malu-malu, kemudian kurang terbuka. Nah itulah yang menyebabkan mereka kadang tidak semangat karena kita sendiri masih agak belum bisa mengerti kemauan siswa seperti itu. Berarti Bapak masih menemukan siswa itu belum terbuka. Iya. Kemudian terkesan tertutup ya Pak ya. Betul Pak. Baik Pak. Kalau menurut Pak Haji sendiri, bagaimana sih Pak caranya Pak untuk membatasi siswa supaya memang dia lebih terbuka, jangan lagi tertutup? Karena mungkin kalau dia tertutup, itu kan berarti mungkin saja dia kurang percaya diri kali Pak ya. Nah, Bapak Haji gimana sih Pak cara membatasi? Mungkin kedepannya nanti akan saya panggil siswa itu, jadi kita semacam kucing lah untuk cari tahu kenapa dia di kelas itu seperti itu, misalkan kemudian seperti lemah, lesu, di kelas kurang semangat. Nah itu alasannya kenapa. Nah itu mungkin saya akan panggil siswa tersebut Pak. Jadi saya seperti bimbingan personal. Ya, bimbingan personal ke siswa tersebut, nanti saya cari tahu apa masalahnya, kenapa siswa tersebut demikian. Baik Pak. Terkait dengan bimbingan personal ini, nah, kira-kira Bapak kapan bisa lakukan supaya memang lebih maksimal? Ya, untuk semester ini mulai mungkin secepatnya Pak, minggu depan mungkin sudah saya laksanakan untuk praktek baik ini. Jadi segera menindaklanjuti misalkan yang tadi siswanya. Nah nanti pertemuan berikutnya segera saya tindaklanjuti misalnya untuk yang tidak semangat tadi itu. Nah untuk kita cari tahu apa penyebabnya. Jadi secepatnya Pak, lebih cepat lebih baik. Baik Pak Haji, terima kasih. Ada lagi yang barangkali ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembukaan ini? Ya, tadi terkait yang multimedia Pak, untuk tadi kan ada lah kan kira-kira untuk tambahan misalkan mohon masukannya dari Bapak untuk yang agar lebih menarik. Jadi kan kalau menurut saya kan misalkan menggunakan media yang lebih menarik lagi, ada enggak Pak cara yang lain misalkan memotivasi siswa, membangkitkan gairah belajar siswanya itu? Begitu. Saya yakin Pak Haji punya potensi. Saya yakin Pak Haji bisa dan mahir. Ya, karena kalau melihat dari awal dengan kita tadi itu, Pak Haji sudah menemukan masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan Pak Haji pasti punya juga cara, salah satunya yang Pak Haji sampaikan tadi itu adalah bimbingan personal. Itu bisa Pak Haji lakukan dan kedepannya saya yakin Pak Haji bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya yakin Pak Haji bisa melakukan itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Selamat pagi, selamat siang. Siang Pak. Ya. Semangat pagi, selamat siang. Terima kasih. Ya, Pak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya, Ibu Sriyanti SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bengkayang. Dalam kali ini, kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya
kegiatan CGP untuk beberapa guru yang ada di SMA Negeri 1 Bengkayang. Kita tahu bahwa program kementerian terkait dengan CGP ini memberikan pembekalan kepada rekan-rekan guru untuk mempersiapkan menuju tahun 2024, di mana seluruh satuan pendidikan akan menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Harapan kami ke depannya, teman-teman yang ikut dalam program ini akan menjadi pionir untuk menjadi contoh bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan seperti ini. Tetap semangat dan sukses untuk kegiatan Guru Penggerak Kabupaten Bengkayang. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Halo, nama saya Wahyu Pangestiasi, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, di bawah pengajar praktek Pak Gatot. Terkait pendampingan hari ini, pendampingan dari Pak Gatot, banyak sekali manfaat yang saya terima, khususnya untuk saya sendiri, untuk pembelajaran yang saya lakukan. Untuk kedepannya, semoga melalui pendampingan dari awal sampai akhir dapat merubah proses pengajaran yang saya lakukan di kelas, proses perbaikan menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, khususnya pendampingan hari ini tadi, masih banyak sekali mungkin kekurangan-kekurangan yang saya lakukan terkait pembelajaran, di mana masih ditemukannya misalkan siswa masih kurang antusias. Untuk kedepannya saya akan merubah pembelajaran yang saya lakukan, misalkan dengan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian terkait siswa yang tadi kurang antusias, lesu, lemah di kelas, solusi yang kedepannya mungkin saya lakukan yaitu dengan melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut. Saya panggil, saya kasih cari tahu alasan mengapa siswa tersebut kurang antusias di dalam pembelajaran saya. Oke, mungkin hanya itu testimoni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk guru penggerak angkatan 6 khususnya, dan guru penggerak Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nama saya Yuda, salah satu guru di SMA Negeri 1 Bengkayang, yang di sini saya kebetulan mengampu mata pelajaran geografi. Itu profil singkat saya. Kemudian menanggapi program dari guru penggerak ini, luar biasa sekali manfaatnya dan kehadiran dari beberapa guru di sini, salah satunya Pak Haji ini, dampak yang diberikan sangat luar biasa. Ketika sebelum mengikuti dan setelah mengikuti ataupun sedang mengikuti ini, luar biasa sekali. Karena apa? Karena banyak sekali beberapa perubahan dan ilmu-ilmu baru yang dapat kami terima dari rekan sejawat, sehingga sedikit banyaknya mengubah cara pola pikir kami dalam menyampaikan ataupun mengimbaskan kepada peserta didik. Ada beberapa memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali sumber belajar dan sebagainya. Luar biasa, dan semoga ini menjadi program yang berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini, tapi juga dapat mengimbas kepada seluruh rekan guru yang ada di SMA 1 terutama, dan rekan guru di Bengkayang. Oke, perkenalkan, saya Joyce Mayanti dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya adalah alumni guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Bengkayang. Selama saya mengikuti dan kemudian menyelesaikan program guru penggerak, ada banyak hal yang saya rasakan yang sangat bermanfaat dalam membantu saya ketika melakukan perubahan, terutama dalam pengajaran saya di kelas. Yang pertama, dengan adanya kesepakatan kelas yang saya bangun bersama para siswa, kami merasakan kesempatan belajar menjadi lebih nyaman, dan kami merasa bahwa anak-anak sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan kami tidak menemukan ada siswa yang
menunda melakukan pekerjaannya karena mereka sudah belajar dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, tidak diberlakukannya hukuman oleh guru kepada siswa, terutama saya tidak lagi membuat hukuman fisik kepada siswa, sehingga anak-anak merasa lebih dekat, merasa lebih nyaman untuk mengutarakan pendapat, ide, gagasan mereka, dan kemudian terjadi jalinan yang akrab antara guru dan siswa sesuai dengan batas-batas yang berlaku, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah. Saya mengajak teman-teman untuk ikut dalam program guru penggerak. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, terutama ketika teman-teman ingin membuat program perubahan di sekolah. Nanti diajari bagaimana membuat refleksi, bagaimana membuat evaluasi dan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang teman-teman lakukan, sehingga akan tercipta perubahan dalam pelajaran yang diberikan di kelas. Kemudian akan tercipta juga suasana belajar yang lebih menarik dan program yang bisa lebih terkontrol di sekolah. Semangat ya teman-teman, teman-teman pasti bisa.